Ada banyak perusahaan besar yang bangkrut, baik di tingkat global dunia maupun di Indonesia. Daftar perusahaan itu memang pernah mengalami masa kejayaan dan sangat mendominasi selama bertahun-tahun, tetapi kemudian korporasi itu bangkrut karena berbagai hal. Baik eksternal maupun internal, beberapa faktor kemudian membuat perusahaan itu tumbang atau juga gulung tikar. Nah, berikut ini daftar perusahaan yang bangkrut atau gulung tikar tersebut. Merek kamera ternama yang satu ini pasti akan diingat oleh Anda yang lahir, khususnya, pada tahun 90-an. Kodak pun tersebar di seluruh kawasan Indonesia, bahkan juga dunia, khususnya di Indonesia. Kodak sendiri dianggap gagal lantaran tidak mampu memulai sebuah era perubahan, terlebih lagi perkembangan teknologi sudah semakin maju. Perusahaan ini dibangun pada tahun 1888 oleh pria bernama George Eastman dan sangat terkenal sejak tahun 1980-an hingga 90-an. Akan tetapi, tanda-tanda runtuhnya dominasi Kodak mulai tampak saat pihak manajemen Kodak sudah mengumumkan adanya penurunan laba sebanyak 73% pada tahun 1983 di triwulan pertama. Adapun penyebab gagalnya Kodak bersaing, yaitu lantaran sudah kian banyaknya bermunculan produk-produk kamera digital sehingga membuat merek ini perlahan ditinggalkan. Nah, pada tahun 2009, Kodak pun resmi mengumumkan penghentian dari proses produksi roll film yang sudah dibuatnya selama 74 tahun. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) adalah perusahaan teh yang sudah berdiri sejak tahun 1973 dan seringkali merajai pasar Indonesia. Meski demikian, perusahaan ini resmi dinyatakan pailit pada tahun 2018 lalu. Menurut catatan Sariwangi dinyatakan pailit karena tidak bisa membayar cicilan kredit utang ke Bank ICBC Indonesia. Diketahui total utang Sariwangi ke Bank ICBC saat itu mencapai 317 miliar kurs Rp15.471. Unilever sendiri hanya membeli merek Sariwangi, bukan perusahaannya pada 1989. Meski sebagai pemegang merek Sariwangi, Unilever masih mengambil pasokan dari SAEA. Salah satu perusahaan jamu terkemuka, Nyonya Menir, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri PN Semarang pada Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2017 silam. Menurut catatan Detikcom, terdapat beberapa asalan goyahnya bisnis Nyonya Menir yaitu perselisihan internal keluarga penerus, beban utang serta kurangnya inovasi pada produk Nyonya Menir. Diketahui pada tanggal 8 Juni tahun 2015 lalu, penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU antara debitur dan 35 kreditur dinyatakan sah oleh Hakim di Pengadilan Niaga Semarang. Pada perkara ini, pihak Hendrianto Bambang Santoso, salah satu kreditur asal Sukoharjo, menggugat pailit Nyonya Menir karena tidak menyelesaikan utang sesuai proposal perdamaian. Hendrianto hanya menerima Rp118 juta dari total utang Rp7,04 miliar. Perusahaan raksasa yang sudah berdiri hingga 16 tahun lamanya ini sempat merajai industri telekomunikasi selama 14 tahun lamanya di seluruh dunia, khususnya dengan produk ponselnya. Di masa itu, Nokia selalu menang dalam bertanding melawan perusahaan ponsel lain. Namun, kesombongan Nokia soal kemampuan Android harus dibayar mahal, yakni dengan menutup pabrik terbesarnya. Nokia pun beranggapan bahwa Android itu seperti semut yang dapat diinjak dengan mudah. Hal ini lantaran sebenarnya Nokia sudah mengetahui dan mampu membuat ponsel dengan teknologi yang sama dengan Android, tetapi kesombongan mereka sudah membuat mereka lupa akan inovasi dan cepatnya perubahan zaman. Bahkan, Nokia pun sempat membuat smartphone dengan nama Lumia dan Asa, tetapi mereka tidak mampu lagi bersaing, hingga Microsoft berhasil mengakuisisi Nokia dan secara resmi pabrik Nokia juga ditutup seiring perjanjian antara Nokia dan Microsoft. MGM merupakan perusahaan produksi film Hollywood dari Amerika yang memiliki ikon singa. Perusahaan ini merupakan perusahaan produksi film yang memiliki studio film terbesar di Hollywood. Pada masa kejayaannya MGM berhasil memproduksi banyak film yang terkenal dan berhasil dikenal di seluruh penjuru dunia.
Selain sebagai perusahaan film ternama dan terbesar, MGM berhasil mengorbitkan banyak aktor papan atas. Salah satu aktor papan atas yang legendaris karena film yang diproduksi oleh MGM ini yaitu Garbo dan Clark Gable. Namun sayangnya akibat menurunnya penjual DVD dan terlilit hutang yang jumlahnya sangat besar yaitu 3,7 miliar dolar, MGM, perusahaan film terbesar di Hollywood ini, harus mengajukan bangkrut atau pailit. Akibatnya MGM harus menjual semua aset yang ia miliki. Salah satu aset yang sangat berharga yaitu franchise untuk film James Bond dan series The Hobbit, kedua film yang sangat diminati di industri perfilman. Nama Marvel sudah tidak asing lagi di telinga para penggemar superhero Amerika, akan tetapi, kebangkrutan yang dialami oleh Marvel tampaknya memang kurang diketahui oleh publik, utamanya di Indonesia. Marvel sendiri merupakan perusahaan raksasa untuk buku komik selama kurang lebih 20 tahun. Sejumlah nama superhero terkenal, misalnya Captain America, X-Men, dan Spider-Man, diproduksi oleh Marvel. Akan tetapi, lantaran adanya krisis keuangan, Marvel pun pailit pada tahun 1996 silam.